Dan hai, selamat datang lagi di channel Young Farmer ID. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu jenis tanaman aroid kembali, salah satu genus Philodendron, yaitu Philodendron bipennifolium, atau nama pasarannya adalah Philodendron violin. Jadi ini adalah Philodendron violin yang akan kita bahas di video kali ini, dan sekalian kita akan perbanyak tanaman ini. Jadi saya akan mencontohkan dua cara untuk memperbanyak tanaman jenis Philodendron. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah dengan cara mengcutting tanaman ini, lalu yang kedua metode cangkok. Ya, jadi ini adalah Philodendron violin. Ya, philo ini sebenarnya mirip dengan Philodendron hastatum, apalagi saat dia masih daunnya juvenil seperti ini. Cuman bedanya kalau hastatum itu dia lebih silver, sedangkan ini agak hijau. Dan violin sendiri itu ada dua jenis, ada yang hijau dan juga ada yang gold. Nah, kebetulan saya hanya punya yang hijau karena yang gold lumayan harganya. Dan ya, Philodendron ini harganya tidak terlalu mahal. Untuk ukuran yang sebesar ini harganya masih di bawah 500 ribuan. Dan yang untuk ukuran kecil itu harganya di bawah 150 ribuan. Untuk yang cuttingan satu daun itu harganya 150 ribuan. Dan ya, Philodendron ini sebenarnya memiliki bentuk yang menyerupai atau mirip dengan Philodendron squamiferum, lalu Philodendron floridagos, dan Philodendron pedatum juga. Ya, hampir mirip. Hanya saja violin ini memiliki warna yang lebih mengkilap, yaitu ketika gimana gitu. Jadi warnanya itu agak-agak silver gitu. Jadi ya, cocok ini untuk dikoleksi. Tapi ya, sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel kami, ya, supaya Anda tidak ketinggalan informasi lain saat kami upload nanti. Dan langsung saja mari kita cacah tanaman ini bersama saya Roy Zulkarnain, dan inilah Young Farmer ID. Nah, jadi ini akan kita cutting. Maksud saya yang ini akan kita cangkok di bagian sini. Lalu yang ini yang akan kita cutting. Jadi saya akan cutting menjadi 1, 2, 3 cuttingan. Ya, jadi sebelum kita mulai ada baiknya kita persiapkan dulu alat-alat dan bahan-bahannya. Jadi alat kita hanya perlu gunting, lalu benang, ada juga pita kawat, dan botol air mineral bekas.
Ini sih cuman untuk mencangkok, jadi kalau kita cutting kita nggak perlu menggunakan ini. Dan bahan rahasia di video kali ini adalah lumut. Langsung saja saya akan cutting yang ini menjadi 3 cuttingan. Jadi tipsnya itu kita cutting di bawah akar ini. Ini ada akar, kita cutting di bagian bawahnya. Dan itu nanti yang paling atas akan menjadi ujung. Baru jadi satu cuttingan. Lalu cuttingan yang kedua, karena ini terlalu mepet, kita cutting di bagian sini. Dan yang terakhir lalu perlakuan setelah kita mengcutting, kita bisa langsung tanam ini, tapi dengan cara kita bungkus terlebih dahulu pangkal dari philodendron ini menggunakan lumut atau akar kadaka. Jadi kita balut seperti ini. Setelah itu kita ikat menggunakan benang agar dia tidak terlepas. Sedikit saja. Ya. Jadi seperti ini. Lalu kita akan lanjutkan ke cuttingan yang lain. Jadi caranya juga sama. Usahakan akar anginnya ini tidak sampai patah ya. Jadi kalau dia sampai patah, kemungkinan dia akan stres itu tinggi. Nih cuttingan yang kedua, dan ya cuttingan terakhir. Yang tepat ini adalah ujung dari philodendron violin ini atau Bivenifolium. Jadi seperti ini. Langsung kita balut kembali menggunakan lumut. Tapi ini kebetulan lumut yang murni itu sudah habis. Artinya ini adalah akar dari tanaman jenis paku-pakuan yang di atasnya tuh mulai ditumbuhi lumut, juga nggak apa-apa dipakai. Itu sama saja. Jadi tetap hati-hati. Ya selesai. Jadi sekarang tinggal kita tanam yang ini. Jadi di sini terlebih dahulu saya menggunakan pot yang kecil dulu, karena nanti juga akan kita buatkan turus ketika dia sudah lebih besar lagi. Dan ini ukurannya adalah yang ukuran 15, tapi ini pot bekas ya. Sebentar, saya rapikan sedikit dulu biar lebih gampang. Ini juga media yang saya gunakan itu adalah media kompos yang dicampur dengan skam. Jadi perbandingannya itu 1:1. Nih langsung saja kita tanam sekarang.
Jadi ya ini adalah philodendron yang sudah kita cutting dan sudah kita tanam. Jadi hasilnya seperti ini. Dan nanti ketika daunnya sebesar ini, barulah nanti kita akan repotting kembali. Kita lakukan juga hal yang sama yang tadi. Oh ya, tips selanjutnya ketika kita menanam cuttingan itu usahakan jangan semuanya terkubur, batangnya semuanya itu jangan sampai semuanya terkubur. Jadi kita sisakan seperti di video ini, kita masih bisa melihat ujungnya yang nanti mungkin di salah satu di kanan atau di kiri nanti akan tumbuh tunas baru dia. Lalu jika kita tanam terlalu dalam sampai terkubur semuanya, itu kemungkinan besarnya gagal alias tanamannya akan menjadi busuk. Ya, saya lupa mengatakan kenapa saya menggunakan lumut. Ya, seperti yang kita ketahui, lumut itu memiliki kandungan unsur hara yang begitu banyak, yang juga bermanfaat untuk tumbuhan. Terutama di sini kandungan nitrogen dari tanaman ini sangatlah tinggi, sekitar 0,6% kandungannya, sehingga itu baik sekali untuk pertumbuhan vegetatif. Jadi pertumbuhan vegetatif itu pertumbuhan di mana sebuah tanaman berkembang akarnya, lalu berkembang juga daunnya, dan berkembang tunasnya. Jadi itulah kenapa banyak sekali yang menggunakan lumut, terutama sphagnum moss. Di samping karena kandungan unsur haranya yang baik untuk tanaman, lumut juga memiliki kemampuan untuk menyerap air yang bagus, lalu menyimpan airnya juga bagus. Bahkan lumut mati sekalipun dia masih bisa menyimpan air pada sel-sel lumutnya. Nah, jadi itulah alasannya kenapa saya menggunakan lumut. Nah, kita lanjutkan ke cuttingan yang terakhir. Ini cuttingan yang terakhir akan kita tanam juga. Nah, jadi ini adalah bentuk daun dari philodendron violin ini, yang ukurannya itu adalah yang masih juvenil, masih kecil. Jadi mirip sekali dengan philodendron hastatum ketika hastatum itu kecil juga. Tapi jika kita perhatikan lebih teliti lagi, philodendron violin ini sedikit lebih hijau daripada philodendron hastatum. Hastatum itu dari kecil dia itu sudah silver hingga besar. Nanti juga akan saya tunjukkan philodendron hastatum saya yang ya formnya sudah form mature. Ya, repotting selesai untuk 3 cuttingan plus bonggol bawahnya. Jadi dari satu tanaman kita sudah memiliki 4 philodendron bipennifolium saat ini. Yang seukuran ini tuh biasanya dijual di pasaran 150 hingga 175.000 atau bahkan ada juga yang 200 ribuan. Panen banyak. Nah, setelah kita mengcutting tanaman ini, selanjutnya sesuai janji saya di awal video, kita akan mencangkok tanaman ini. Lalu seperti apa caranya? Jadi kita pilih batang yang kira-kira bisa untuk dicangkok, itu tidak terlalu pendek antar ruasnya. Mungkin ini karena daunnya tumbuhnya dari belakang, bisa kita cangkok seperti ini. Jadi ya seukuran botol air mineral. Jadi sebelum itu kita potong terlebih dahulu. Kembali kita akan potong lagi supaya bisa
Ya, jadinya adalah seperti ini. Lalu kita paskan supaya tidak terlalu panjang, kira-kira segini cukup, sekitar 3 cm. Ya, untuk pembungkusnya ini Anda bisa gunakan apa saja selama dia itu memiliki kelenturan yang bagus. Bahkan Anda juga bisa hanya menggunakan plastik. Ya, seperti ini kira-kira cukup. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan tambahkan lumut di dalam sini supaya nanti akarnya itu dilumut, lalu nanti kita akan potong yang ini dan potong juga turusnya. Sebelum itu kita akan tambahkan lumutnya terlebih dahulu. Jadi tinggal kita masukkan saja. Tapi sebelum itu kita balut dulu dengan lumut. Ya, saya rasa segini cukup. Lalu proses selanjutnya itu adalah kita akan ikat cangkokan tadi menggunakan pita kawat. Jadi kenapa saya menggunakan pita kawat? Karena pita kawat ini adalah pengikat yang paling praktis. Ya, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi nanti akar akan ada di sini, di bagian pinggirnya sini, baru kita potong. Ya. Nah, sebenarnya philodendron jenis ini sebenarnya ya lebih gampangnya itu dipotong sebenarnya ketimbang kita mencangkok, karena mencangkok itu juga lumayan lama untuk menunggu akarnya keluar. Tetapi kemungkinan hidup dari tanaman itu lebih besar yang dicangkok ketimbang yang di-cutting, karena yang di-cutting kadang-kadang juga bisa busuk. Tapi untuk beberapa philodendron memang agak susah kita mengcuttingnya, seperti philodendron rugosum itu sangat rentan sekali busuk, sehingga lebih baik kita cangkok seperti ini. Lalu tanaman-tanaman mahal juga seharusnya diperbanyak dengan cara yang ini. Dan ya, mungkin itu saja untuk philodendron bipennifolium saat repotting dan juga cacah dengan metode cutting. Jadi jika ada yang belum jelas di video ini, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan juga subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya setelah kami upload video-video lain di kemudian harinya. Dan ya, saya hampir lupa menunjukkan kepada Anda philodendron hastatum. Jadi ini philodendron hastatum, ini juga sudah saya cangkok kemarin. Jadi caranya sama dengan philodendron bipennifolium tadi. Dan warna dari philodendron hastatum itu jauh lebih silver, dan bentuk form ketika mature-nya pun itu berbeda. Ya. Bisa dilihat perbandingannya antara kedua philodendron ini. Ya, tapi kedua philodendron ini sama cantiknya dan cocok untuk Anda koleksi. Meskipun untuk saat ini yang beredar di pasaran kebanyakan yang ukurannya itu masih juvenil, ukuran
hastatum itu juga sangat mirip dengan Philodendron bipennifolium ketika dia masih berjuvenile. Cuman hanya saja jika Philodendron hastatum itu silver seperti ini, sedangkan yang bipennifolium itu lebih hijau. Jadi jangan sampai Anda tertipu meskipun harga dari kedua tanaman ini mirip-mirip. Dan ya, itulah video dari saya mengenai Philodendron bipennifolium, salah satu philodendron yang memiliki daun yang cantik dan juga salah satu buruan kolektor. Jadi mohon maaf jika ada beberapa kesalahan pengucapan, dan like kembali jika Anda suka dengan video ini, dan jika ada yang belum jelas silahkan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe pula channel kami. Dan akhir kata, saya Roy Zulkarnain, Young Farmer ID, dan mari kita hijaukan bumi. Dari Bali kita mulai.